ukurannya lebih dari 2 mm ya. Untuk agregat halus, ASTM menetapkan kurang dari 4,75 ya. ASTO adalah dengan ukuran 0,075 kurang daripada X kurang daripada 2 mm. Untuk filler sendiri ukurannya adalah agregat yang umumnya lolos saringan nomor 200 ya. Contohnya abu-abuan tadi. Nah, kemudian jenis dan perbedaan perkerasan. Tadi ada 3 jenis ya, ada lentur, kaku, dan composite. Kalau dilihat dari materialnya tadi aspal sebagai bahan pengikat, ini semen sebagai bahan pengikat, dan kalau composite kombinasi keduanya ya. Dan juga kita juga bisa tinjau dari sifatnya terhadap tanah dasar. Di sini disebutkan bahwa untuk perkerasan lentur ini lapisan perkerasan memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Sehingga dalam ini penentuan kekuatan dari perkerasan lentur itu akan sangat ditentukan juga dari kondisi tanah dasarnya. Jadi untuk bangun perkerasan lentur kita harus pastikan bahwa tanah dasarnya itu punya kekuatan yang cukup dan memenuhi syarat. Di antaranya ditinjau dari nilai CBR. CBR-nya ya sekitar paling aman ya 6% ya. Bagaimana kalau misalkan kondisi CBR-nya lebih rendah daripada itu? Misalkan kita setelah tes atau menyebar ini beberapa sampel tanah kemudian kita uji CBR-nya tidak memenuhi kriteria itu, maka tanah setempat harus dilakukan yang namanya perbaikan. Dalam hal ini metode perbaikan tanah dasar bisa kita lakukan dengan 2 metode ya, di antaranya ada dengan cara mekanik atau cara kimia. Cara mekanik bagaimana? Ya kalau mekanik mesti menggunakan mesin ya. Kita gunakan alat-alat yang bisa kiranya memadatkan tanah setempat. Dengan penggunaan alat berat tertentu ya, itu bisa kita lakukan penggilasan, kemudian disiram air, kemudian digilas lagi dengan alat berat, maka kita bisa pastikan bahwa kepadatan tanahnya nanti akan meningkat sehingga nanti uji CBR-nya bisa lebih baik. Selain itu juga bisa kita tentukan dengan kimia. Berarti kalau perbaikan tanah secara kimia harus kita tambah dengan material lain yang kira-kira bisa memungkinkan terjadinya reaksi kimia tertentu antara tanah dengan material itu. Bagaimana caranya? Ya kita tambah. Di antaranya beberapa penelitian menggunakan kalau selama ini yang direkomendasikan di antaranya bisa tanahnya itu dicampur dengan semen ya. Bisa dicampur dengan abu batu kapur ya, atau bisa juga dengan fly ash bottom ash juga bisa ya. Di penelitian tahun 2022 lalu kebetulan saya diajak nih sama tim ITS ya menggunakan PLTU dari fabanya fly ash bottom ash dari PLTU Pacitan. Nah itu harus kita uji di lab dulu. Berapa persentase fly ash-nya sendiri? Nah bisa jadi ditambah dengan fly ash saja, atau bottom ash saja, atau gabungan keduanya. Nah ini diuji coba di lab, kemudian mana yang kira-kira direkomendasikan supaya bisa menghasilkan komposisi yang paling optimal ya, untuk bisa menghasilkan CBR yang paling tinggi itu di mana yang direkomendasikan. Nah itu melalui proses pengujian di lab ya, sehingga nanti pada saat di lapangan kita bisa ukur atau kita bisa hamparkan ya berapa fly ash dan berapa bottom ash sehingga bisa meningkatkan kekuatan tanah setempat ya. Nah itu sudah menggunakan bahan limbah ya, sehingga diharapkan jalan atau tanah yang kita gunakan itu sudah berbasis pada limbah lingkungan yang bisa kita sebut sebagai konstruksi yang berkelanjutan tadi. Nah, pemanfaatan untuk fleksibel pavement sendiri ini ada dari jalan bebas beban ringan sampai sedang, kemudian jalan perkotaan, jalan dengan sistem utilitas di bawah permukaan jalan, bahu jalan, dan pekerasan dengan konstruksi bertahap. Tadi sudah saya jelaskan ya yang konstruksi bertahap juga. Sedangkan untuk perkerasan kaku, ini sifatnya adalah plat beton dengan atau tanpa tulangan, diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Ya. Nah, di sini pemanfaatannya biasanya untuk lalu lintas tinggi dengan kendaraan berat, kemudian di pintu tol, dan juga jalan yang dilalui kendaraan berat dengan kecepatan rendah,
jalan masuk dan keluar kendaraan berat dengan kecepatan tinggi. Nah, sedangkan perkerasan komposit ini bisa jadi adalah yang pertama perkerasan lentur di atas permukaan kaku atau perkerasan kaku di atas permukaan lentur. Nah, untuk contoh yang pertama nih, perkerasan lentur di atas permukaan kaku. Ini contohnya bisa kita lihat di jalan-jalan tol yang ada ya. Secara umum semua segmen itu dibangun dari perkerasan rigid pavement. Kalau semua kan rata-rata abu-abu. Tapi di beberapa segmen kita jumpai terutama di bagian jembatan ya, itu ada bagian yang hitam yang diantaranya itu menunjukkan bahwa di atas rigid pavement-nya itu dilapisi dengan perkerasan lentur, ya lapisan beraspal. Itu ya. Itu contoh yang jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua, perkerasan kaku di atas permukaan lentur. Ini contohnya nggak usah jauh-jauh, mungkin di jalan sekitar Anda mungkin ada nih ya, jalan yang dulunya perkerasannya lentur, berhubung dia sering tergenang air, kalau hujan airnya nggak segera mengalir, akhirnya sering cepat rusak, terus lubangnya juga semakin melebar sehingga diperlukan setiap tahunnya harus dilakukan pemeliharaan yang mungkin nanti biayanya juga bisa jadi lebih mahal daripada kalau kita gunakan pakai atau kita desain pakai perkerasan kaku. Akhirnya di dekat jalan di dekat rumah saya itu juga gitu. Akhirnya dibangunlah di atas perkerasan lentur yang ada itu dibangun menjadi rigid pavement. Nah, sekarang nggak masalah, meskipun sering tergenang hujan, itu tidak masalah karena perkerasan rigid itu lebih awet ya dibanding perkerasan lentur. Terutama kaitannya dengan keberadaan air yang menggenang, tidak masalah ya. Meskipun berhari atau berjam-jam atau berhari-hari tidak masalah ya. Nah, di sini kemudian ada ya. Boleh dikasih tahu Bu, contoh yang Apa itu? kombinasi itu loh Bu. Yang kayak apa Kombinasi Bu yang kalau mana? di lapangan? Contohnya Bu. Loh, bukannya saya barusan menjelaskan? Enggak, maksudnya kalau Halo. fotonya gitu loh Bu. Oh, foto. Ya, nanti tak fotoin jalan di dekat saya ya. Itu contoh. Ya Bu. Ya, tapi masalahnya yang difoto tuh yang gimana? Oh ya, gampang-gampang. Nanti saya fotoin, kan segmen jalan tuh kan panjang ya. Ya, untuk yang yang tadi sudah komposit antara lentur sama kaku itu kadang tidak seluruh segmen jalan itu. Jadi hanya yang bagian yang sering tergenang air saja yang dibuat menjadi rigid pavement mungkin sekitar ya 300 meter. Kemudian yang seterusnya itu masih berupa jalan lentur karena dia rusaknya tidak terlalu berat, kemudian dia daerahnya tidak terlalu sering tergenang air. Jadi nanti kelihatan batasnya ya. Oh, yang jalan yang lama tuh seperti itu masih berupa perkerasan lentur, sedangkan yang baru itu sebenarnya di bawahnya itu ada lentur, di atasnya ada perkerasan kaku. Gitu. Ya. Kalau yang satunya tadi perkerasan kaku di bawah, perkerasan lentur yang di atas, gampang. Itu kamu kalau lihat di jalan yang mana tuh jalan tol, nah sudah terlihat itu di beberapa segmen itu ada yang terlihat hitam mengkilat itu ya pasti di atas sudah ada perkerasan lenturnya ya. Rata-rata kan berupa abu-abu ya kalau jalan tol itu. Nah itu secara umum memang dibangun karena melayani kendaraan dari semua jenis baik dari ringan maupun sampai berat dan juga menjamin keawetannya. Umur rencananya kalau perkerasan kaku itu bisa bahkan 30 sampai 40 tahun. Tetapi kalau untuk perkerasan lentur nggak boleh karena pasti nanti nggak sampai 10 tahun loh sudah ada rusak pasti, entah retak, entah lubang maupun kecil maupun besar ya. Jadi biasanya perencanaan jalan untuk yang lentur itu ada perencanaan jalan yang pendek itu 0 sampai 5 tahun, sedang itu 10 sampai 15 tahun, yang panjang itu periode panjang itu sekitar 20 tahun. Tetapi kalau untuk rigid pavement kita bisa desain jalan itu bisa 30 tahun karena kan struktur jalannya lebih awet. Gitu ya, Mbak Vivi. Nanti saya tampilkan ya fotonya pada Iya saat Bu. minggu depan supaya langsung terlihat. Oh, seperti ini kalau di lapangannya ya. Ya memang ya, kalau kita belajar transportasi itu enaknya apa? Kalau saya nih ya, saya kan juga teknik sipil seperti Anda ya.
Kenapa saya milih transportasi? Lah karena ilmunya itu real dan mudah dilihat kan. Kamu pengen lihat jalan koyo opo. Setiap hari kita lewat jalan, baik lentur maupun kaku. Kalau kita keluar kota kan rata-rata kita sudah bisa lihat tuh di jalan tol itu perkerasan kaku. Dan bahkan composite kalau pada beberapa segmen tertentu. Pengen lihat koyo opo sih jalan itu, nyaman apa enggak, kita bisa merasakan. Saat kamu naik kendaraan, kita bisa bedakan ya. Kalau perkasan lentur itu pasti lebih nyaman daripada kalau perkasan kaku. Tetapi tidak awet. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kan ya. Anda bisa merasakan. Terus, oh saya pengen tahu Bu, itu materialnya kasar atau halus. Yuk kamu turun, kamu pegang itu loh. Aspal, kalau yang aspal itu, oh kalau kondisi panas itu kan dia gampang, kadang memuai loh ya. Kelihatan memuai aspal itu kalau pada saat kondisi panas sekali. Pada saat musim kemarau panas itu bahkan timbul kayak kayak pemuaian kayak agak berasap dikit gitu. Itu kalau untuk yang perkasan lentur. Tapi kalau perkasan kakakku tidak. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kita lihat ya yang berikutnya ini kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya perbandingannya. Plus dan min. Ini kok bolak-balik muni ya. Keuntungannya dapat digunakan untuk daerah dengan perbedaan penurunan. Nah, ini ya terbatas. Tapi ya terbatas, nah, penurunannya terlalu signifikan ya nggak cocok ya. Nah, bahkan itu kalau di Taiwan dulu pernah ada tuh namanya gempa itu. Saya sampai memfoto, tapi foto saya ada di laptop lama ya. Jadi nggak bisa saya itu jalannya mengelupas. Jadi kita bisa lihat itu lapisan tanah di bawahnya aspal itu ada tanah macam-macam kan klasifikasinya ya sesuai dengan lapis per lapis itu di bawahnya aspal itu ada lapisan-lapisannya. Jadi terjadi dilatasi sampai berapa meter itu ya? 2 sampai 3 meter itu kelihatan jadi tanah di bawah jalan itu. Jadi menyingkap itu ya karena efek gempa. Nah, kalau diferensial settlementnya terlalu tinggi kan ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus dalam batasan yang mungkin kira-kira 0 sampai 10 cm mungkin masih dimungkinkan lah ya. Tapi kalau sudah di luar itu ya harus diperbaiki dulu untuk kondisi tanahnya dan kondisi apa itu perkasan yang mau dihamparkan itu ya harus memenuhi kriteria desain ya. Mudah diperbaiki, kemudian bisa dilakukan tambahan lapis perkerasan tadi yang overlay, kemudian kondisi tahanan geser itu skid resistance-nya baik ya. Cekeraman terhadap roda kendaraan itu lebih baik daripada yang rigid pavement. Kemudian warna permukaan perkasan tidak menyilaukan, kemudian dapat dilaksanakan secara bertahap tadi ya, yang disebut sebagai konstruksi bertahap karena mungkin biaya pembangunannya terbatas atau data perencanaannya kurang. Data perencanaan kurang tuh yang apa? Kalau dana kan jelas ya, uangnya terbatas dari pemerintah misalkan hanya cukup untuk waktu 3 tahun yang kita buat dulu 3 tahun yang otomatis tebalnya ya nggak banyak-banyak ya. Atau data kurang tuh biasanya apa? Mungkin data lalu lintasnya tidak update gitu ya. Belum pernah dilakukan survei lalu lintas, maka harus dilakukan pada periode berikutnya supaya bisa pasti gitu ya. Karena kalau berbicara masalah pertumbuhan lalu lintas, kita harus kaitkan dengan persentase pertumbuhan lalu lintas di mana itu semua nanti ada ukurannya. Kalau pengen tahu nih persentase pertambahan kendaraan di Surabaya dari mana datanya? Mungkin kita harus mengumpulkan ini data Samsat itu yang setiap tahun ngurus pajak motor, pajak mobil itu kan ketahuan itu ya seluruh Surabaya, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Barat, Timur, Timur, Utara, Selatan. Tahun ini dibandingkan tahun lalu, kita bisa lihat perkembangannya atau tahun lalu dibanding tahun lalunya lagi. Trennya tuh masih ada pertambahannya, pasti nambah, nggak mungkin kurang. Ya, karena itu kadang-kadang kita berpikir bahwa pembangunan jalan itu kan tidak selinier dengan pertambahan kendaraan karena itu ya macet Mas yo sudah dibangun jalan di mana-mana dilebarin diinikan tetap macet soalnya apa kendaraannya itu pasti bertambah dari waktu ke waktu nggak mungkin berkurang ya pasti nambah
Meskipun pada saat COVID ya mesti nambah, tetapi ya mungkin tidak terlalu signifikan seperti kalau masa non-COVID gitu ya. Jadi ini kadang-kadang perencanaan lalu lintas itu yang perlu diwaspadai itu masalah prediksi pertumbuhan kendaraannya, karena kadang-kadang kita mungkin meleset karena namanya juga prediksi ya. Prediksi itu kan ilmu perkiraan, tetapi kita juga memperkirakannya kan juga berbasis pada keilmuan statistik ya, tidak sembarangan ya memprediksi. Jadi tetap harus ada tadi datanya, basicnya mungkin dari Samsat atau mungkin dari studi dinas perhubungan atau dinas lain yang kaitannya dengan menghitung jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan, gitu ya. Di antaranya itu untuk datanya kurang. Kerugiannya kalau berkelentur biasanya lebih tebar dari perkerasan kaku, dan kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan. Ya memang kalau di lab itu kan aspalnya masih baru ya, baru keluar dari tong, masih lentur banget itu kalau kamu praktek di lab. Lah bayangkanlah kalau itu sudah kita hampar di jalan, sudah dihampar 10 tahun lalu. Lah tentunya ya sifat aspalnya akan berubah. Apalagi aspal itu kan terkena panas, ya. Apalagi di Indonesia iklimnya tropis ini. Musim kemarau kepanasan. Musim penghujan gini terendam air. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ya pasti sudah kualitasnya pasti menurun sehingga mungkin dia akan tidak bersifat lentur lagi. Contohnya, kalau penelitian saya kapan itu menggunakan RAP ya, reclaim aspal pavement, itu diperoleh dari hasil pengerukan lapisan perkerasan jalan yang paling atas-atas itu loh. Di Gunung Sahari itu kan sering diambili ya, dikeruk pakai alat yang namanya alatnya tuh CM code milling mesin ya, CMM. Kenapa harus dikeruk? Nah, biasanya kan tadi ya, kalau jalannya rusak ya sudah Bu, gampang banget ya, ditempel atau di overlay. Nah, tetapi kalau overlay terus dilakukan, maka akibatnya elevasi jalannya menjadi tidak seimbang dengan kiri kanannya. Mungkin bahu jalannya nanti jadi terlalu rendah, malah bahaya ya. Malah bahaya nanti bagi terutama pengendara motor, bisa kecelakaan nanti. Sudah terkadang dia kemepetan ke sebelah kiri, bahu jalan kemudian mau naik ke perkerasan. Nah ini kalau selisih 10 cm aja ya bahaya loh, bisa jatuh ya. Itulah kenapa akhirnya di beberapa jalan kalau rusak ya akhirnya dikeruk. Lah kerukannya itu untuk apa? Ya tadi semangatnya. Material limbah dari hasil pengerukan jalan itu disebut RAP yang sebenarnya punya masih punya kandungan agregat dan aspal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kalau nanti di pertemuan berikutnya harus ada yang namanya pengujian ekstraksi ya, diekstrak. Hasil RAP itu berapa persen sih kandungan aspalnya? Normal biasanya kita kan kalau kadar aspal rencana bisa kita taruhlah sekitar 5-10% ya. Nanti di lab dicoba, ada yang 5%, 6%, 7%, 8%, 9%. Nanti kelompok yang lain pakai 6%, 7% sampai 10%. Lah kalau sudah 10 tahun dihampar, sudah di lapangan ini, kena hujan, kena panas, kena lalu lintas ya, lalu lintasnya nanti dari berat ringan sampai sedang, nah, dari ringan sedang sampai berat, tentunya dia tidak lentur lagi dan tentunya kadar aspalnya akan berkurang. Jadi biasanya kalau hasil RAP itu antara 3%, 2%, 4% ya, nggak sampai 5% sudah menurun kualitasnya. Nah karena itu yang masih kurang ini kemudian dimanfaatkan, tinggal nambah aspalnya kira-kira 2% saja. Itu bisa kita manfaatkan dan kemudian dicampur dan dihampar kembali sebagai material perkerasan jalan. Itu beberapa hasil penelitian menggunakan RAP ya. Jadi sehingga dalam hal ini mendukung lingkungan. Jadi yang limbah pengerukan tadi bisa dimanfaatkan. Di lain sisi kita bisa menghemat penggunaan agregat dan aspal yang berbasis pada material alam. Itu ya.
Ini jadi untuk menuju pada konstruksi jalan yang berkelanjutan. Nah, yang berikutnya kerugiannya, frekuensi pemeliharaannya harus lebih sering ini. Karena tadi sering hujan, sering tergenang, sering lubang. Nah, ini biasanya harus lebih sering dilakukan nih inspeksi dan kemudian harus ditambal sulam tadi ya, tambal-tambalan jalan itu kan banyak ya. Hampir mesti 6 bulan sekali itu ditambal. Ya bayangkanlah itu kan biaya juga ya, biaya pemeliharaan jalan untuk perkerasan lentur. Berapa biayanya? Ya itu harus diukur kan, berapa butuh agregat, berapa butuh aspal, berapa kubik, berapa upah pekerja, berapa transportasinya, BBM untuk ini yang kendaraan yang mengangkut materialnya sampai kemudian biaya pekerja yang mengerjakan itu semua harus dihitung. Itu masuk dalam dana untuk pemeliharaan jalan, ya. Kemudian tidak baik digunakan untuk lokasi yang sering tergenang air, jelas ya. Membutuhkan agregat lebih banyak. Sedangkan yang kaku, keuntungannya umurnya lebih lama, pemeliharaan jalan lebih sederhana dan tidak harus lebih sering dilakukan seperti lentur, durabilitas atau keawetannya baik, mampu bertahan pada kondisi banjir yang berulang atau genangan air. Sehingga untuk rigid pavement ini direkomendasikan terutama untuk daerah yang rawan banjir. Ya, dan juga dekat lokasi pabrik atau industri ya. Nah, ini tidak cepat rusak. Lah kerugiannya apa? Jalannya kurang keset. Jadi kadang mungkin terjadi selip kendaraan ya, mudah licin dibanding dengan yang perkerasan aspal. Sifat kekasaran permukaan dipengaruhi oleh proses pelaksanaan di lapangan, permukaan menyilaukan pengguna jalan, dan membutuhkan lapis tanah dasar dengan penurunan yang homogen supaya plat beton tidak retak. Biasanya diberi lapis pondasi bawah di atas tanah dasar sehingga lapisan homogen. Ini biasanya ya. Karena kadang-kadang untuk kalau misalkan alatnya atau ready mix betonnya itu terbatas kapasitasnya, maka dibentuk segmen-segmen. Kira-kira kalau ini ya memanjangnya sekitar 6 meteran ya. 6 meter itu dianggap satu plat beton sendiri, yang 6 meter berikutnya juga berlanjut begitu ya. Nah, itu harus punya lapisan tanah dasar dengan penurunan yang homogen. Nanti kalau terjadi yang tidak penurunan homogen nanti kan terjadi selisih tadi ya. Selisih tinggi. Lah ini kan bisa bikin perjalanan pengguna tidak nyaman ya. Kalau terjadi selisih tinggi nih. 1 senti aja ke kerasa ya kalau kita naik mobil ada plat beton selisih setinggi 1 atau 2 senti kerasa tidak nyaman ya. Jadi harus sama penurunannya ya. Ini riskan terhadap retak dan juga kenyamanan bagi pengemudi. Nah, kemudian kriteria konstruksinya. Ada syarat berlalu lintas untuk keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dan syarat kekuatan secara struktural ditinjau dari kemampuan memikul dan menyebarkan beban. Jadi kalau untuk syarat berlalu lintas di sini harus permukaan rata, tidak bergelombang, tidak melendut dan tidak berlubang. Kemudian permukaannya harus cukup kaku, jadi punya angka stiffness yang tinggi, tidak mudah berubah bentuk karena pembebanan kendaraan. Kemudian permukaannya cukup kesat sehingga tidak mudah slip dan bisa memberikan gesekan yang baik antar roda kendaraan dan permukaan jalan. Dan permukaan tidak mengkilap sehingga tidak menyilaukan mata jika terkena sinar matahari. Sedangkan untuk kekuatan struktural ini harus tebalnya cukup ya, sehingga mampu menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar, kedap air sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan di bawahnya. Kemudian permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan dapat cepat mengalir. Nah, sekarang ini di beberapa penelitian di lab kita ini banyak ini ya yang tertarik juga melakukan penelitian terkait dengan aspal porus. Nah, dalam rangka memenuhi ini ya, mudah mengalirkan air jadi punya sifat apa itu? Permeable. Lah permeable sendiri ini ada faktor pengukurnya, nanti harus diukur berapa koefisien permeabilitas. Berapa kecepatan pengaliran air yang harus diakomodir di dalam konstruksi atau struktur perkerasan dengan menggunakan aspal porus. Tuh kalau mau tanya itu atau mau lihat di perpustakaan di jurusan sipil sudah ada tuh karya-karya skripsi yang membahas hal yang sama. Tapi kalau yang di atas ini biasanya yang kedap air biasanya menggunakan ini lapisan ACWC, ACBC dan ACBase itu seperti halnya yang digunakan
di Indonesia secara umum. Karena kalau ilmu aspal porosnya biasanya mengadopsi dari Australia. Jadi ini ada beberapa variabel yang harus kita fasilitasi di dalam kriteria desainnya. Nah, kemudian kekakuan untuk mengukur beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti. Nah, untuk cakupan perencanaannya diantaranya yang pertama, perencanaan tebal masing-masing lapis perkerasan jalan ini harus didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada dukung tanah dasar, beban lalu lintas, keadaan lingkungan tadi ya, lingkungan sekitar jalan tadi biasanya kita lihat dari potensi tata guna lahannya, apakah kawasan pabrik, permukiman, dan bagaimana kondisi drainasenya, misalkan curah hujannya, kemudian medan jalan dan lain sebagainya sudah saya sebutkan tadi. Jenis lapisan yang dipilih, kemudian penentuan tebal masing-masing lapisan berdasarkan metode yang ada. Kemudian ada analisis campuran bahan. Ini terkait dengan mutunya ya. Bentar. Ini tadi kan dijelaskan jadi 6650 ya. 4 meter sebenarnya 450. Analisis campuran bahan. Ini kita lihat dari materialnya ya. Jadi sebelum material dicampur tentunya ada syarat mutu. Pengujian karakteristik materialnya seperti apa. Masing-masing harus diuji dulu nih. Agregatnya. Baik kasar, halus, filler, itu ada pengujiannya sendiri ya sesuai spesifikasi. Baik abrasi, kemudian persentase pipih lonjong, kemudian kemampuannya terhadap ketahanan terhadap larutan kimia, terhadap magnesium dan natrium, kemudian juga terhadap getaran roda kendaraan lewat abrasi, dan juga berapa persen campuran organik dan lain sebagainya. Harus diuji ya, nanti harus kita kaitkan dengan persyaratan dari spes Bina Marga. Kemudian juga aspal juga ada ujinya. Nanti dilakukan di lab, ada uji penetrasi, duktilitas, titik nyala, titik didih ya, titik bakar dan lain sebagainya. Kemudian jumlah bahannya apakah cukup atau tidak? Apakah bisa difasilitasi dengan berbasis tadi material lokal atau tidak? Kemudian direncanakan susunan campuran sehingga sesuai dengan spek dan jenis lapisan. Ini kalau kita merujuk pada aturan Bina Marga nanti harus disesuaikan dengan lapisannya. Tadi kan ada lapisan ACWC, ACBC, ACBase itu punya spesifikasi sendiri-sendiri ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Terutama yang banyak bedanya itu adalah yang lapisan ACBase ya, lapisan ketiga. Kalau yang satu kedua ada beberapa bagian yang sama. Nah, kemudian untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ini harus pelaksanaannya cermat dari tahap penyiapan lokasi, kemudian penyiapan material, kemudian proses pencampuran atau penghamparan, pemadatan dan pemeliharaan. Terutama ya kalau untuk perkerasan lentur itu harus sangat diperhatikan selain tadi materialnya ya, juga suhu pencampuran dan penghamparan ini. Jangan sampai terlalu dingin. Nah, karena kan apa? Aspal itu akan semakin baik pada saat suhu tertentu. Berapa derajat dicampur, itu ada kriterianya ya. Terus berapa derajat harus dihampar itu pada suhu berapa, dan juga pemadatannya nanti dipastikan suhunya berapa itu sehingga nanti diharapkan proses pemadatan bisa berlangsung ini dengan hasil yang maksimal. Jadi jangan terlalu dingin pada saat pemadatannya. Nanti Anda kan aplikasi di lab dulu ya. Harus dipastikan, oh ini suhu pencampurannya sampai 140. Jangan lebih dari itu. Karena apa? Kalau nanti pemanasannya terlalu tinggi, itu akan merusak sifat aspal. Ya. Jangan kalau panas banget itu malah bagus, ya belum tentu. Aspalnya cepat rusak, nanti ada kualitas-kualitas tertentu yang kiranya itu menurunkan struktur dari aspal yang diharapkan bisa mengikat antara agregat satu dengan agregat yang lain atau bahkan dengan filler. Jadi pemanasannya harus ditinjau, nanti harus pakai termometer. Nanti ada termometernya ya untuk mengukur kalau memang sudah terlalu panas ya itu api kompornya harus dikecilin. Ya, dikecilin. Jadi enggak sampai nanti suhunya naik terus. Kemudian kalau di lapangan kita kenal penghamparan, tapi nanti kalau Anda kan nanti pencetakannya, ya. Kemudian pemadatannya tadi, jangan lama-lama ditaruh di cetakan terus enggak diapa-apain, harus segera dipadatkan. Dipadatkannya kalau di lab ya pakai tadi, compaction tadi.
ditumbuk ya. Kalau di lab pakai ditumbuk tadi 75 kali sisi atas, kemudian nanti dibalik, kemudian 75 kali lagi untuk yang lapisan ACWC dan ACBC. Kalau yang ACB lapisan ketiga 112 kali ditumbuk satu sisi. Nanti sisi yang lain 112 kali lagi. Jadi lumayan nanti kelompok yang lapis ketiga ini nanti harus lebih banyak menumbuknya ya. Itu nanti perbedaannya nanti kita lihat untuk desain perencanaannya untuk campuran. Nah yang terakhir, ini sistem pemeliharaannya terencana, periodik dan tepat sehingga umur rencana tercapai. Termasuk juga yang perlu diperhatikan adalah sistem drainase. Itu ya. Terima kasih. Yang saya tambahkan ya, sistem drainase kamu perhatikan wis. Coba dilihat jalan di sekitar Anda, terutama kalau menggunakan yang lentur. Sudahkah memenuhi kriteria tadi? Ya, diperhatikan, ada drainasenya enggak? Kadang-kadang di desa itu loh bangun jalan pakai, saya pernah kan waktu itu diajak prodi saya ke KKN di Blitar. Di rumah-rumah ya di kawasan pedesaan tapi lumayan inilah ya rumahnya lumayan bagus. Jalannya tuh sudah diaspal. Lah kok enggak ada toh drainasenya? Selokannya enggak ada. Saya bingung ini. Dari rumah-rumah tangga itu terus airnya nanti ngalir kemana ya? Kalau terjadi hujan, airnya tuh ngalir kemana ya? Ya kalau menggenang ya jalannya yang sudah di aspal bagus-bagus tuh pasti ya nggak akan tahan lama. Pasti nanti menjadi cepat rusak. Maka dari itu ya meskipun gang kecil ya tetap harus adalah selokannya sesuai ukuran yang sesuai lah dengan air hujan yang jatuh tuh kalau bisa ya. Mungkin kalau lebarnya kecil karena kan banyak termakan untuk perkerasan jalan, ya mungkin kedalamannya harus lebih di ini lagi ya, didalamkan lagi untuk penggaliannya. Mungkin langkahnya begitu. Karena kalau mau dilebarin nanti jalannya menjadi berkurang, kan begitu ya. Jadi kita berpikir untuk menaikkan debit aliran, bagaimana caranya? Ya itu harus diperdalam untuk galiannya. Ya. Anda sudah KKN belum? Belum. Belum, Bu. Nanti ya semester depan ya, tahun depan ya berarti ya. Atau semester depan KKN-nya? Tahun depan. Nah, tahun depan nanti tolong diperhatikan saat anak kalian KKN di desa, bagaimana kondisi jalannya. Itu termasuk laporan loh ya. Saya kapan itu membimbing KKN itu protes sama anak-anak. Lah mosok KKN sing dilaporne iku apa? Pelayanan posyandu. Terus sosialisasi KB. Terus apa gitu loh. Mengajar di SD, SMP. Yo gak apa-apa rek, tapi mana muatan teknis sipilnya? Muatan transportasinya? Ya itu tadi, diantaranya ini kan bisa menjadi salah satu bahasan laporan. Kamu tinjau aja semua jalan yang ada di lokasi KKN-mu nanti ya. Bagaimana persepsi Anda terkait sama keidealan dari kondisi jalan dan terutama rekomendasimu seperti apa? Dari keilmuan kita ya, teknik sipil terutama jalan. Mungkin yang tertarik nanti bahas gedungnya kan juga bisa. Gimana cara bangun gedung yang baik. Biasanya kalau anak sipil itu disuruh hitung RAB biasanya. Di desa itu sering bangun gapuro-gapuro itu. Mas tolong mas, desainen. Tolong desainkan gapuro masuk kelurahan ini. Sama perhitungan materialnya. Sama rancangan anggaran biaya. Siap-siap. Pasti nanti dimintain tolong nih. Atau bangun jembatan. Iya jembatan, jadi ada tuh mahasiswa saya tuh suruh RAB jembatan ini loh dari jalan raya kemudian rumah penduduk tuh ada kebetulan ada saluran yang cukup besar itu ya dan belum ada nih jembatannya, disuruh mendesain jembatan sekaligus materialnya berapa habisnya sekaligus RAB. Nah, itu sudah teraplikasi kan ilmu MUD selama kuliah di teknik sipil selain tadi yang saya sampaikan. Jalannya seperti apa kondisinya, terus bagaimana ini. Kalau memang belum ada saluran drainase ya kamu rekomendasikan terus berapa ukurannya. Ya, sesuai dengan
debit curah hujan yang ada di daerah tersebut. Nanti bisa dicek, misalnya Kabupaten Blitar itu berapa sih curah hujannya, atau Kabupaten Trenggalek, atau Magetan, atau yang lain ya. Nah, gitu kira-kira nanti. Ya, semoga kira-kira membekali lah nanti pada saat Anda KKN di tahun depan ya. Selain juga mungkin keilmuan dari Bapak Ibu yang lain ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari materi pertama yang saya sampaikan pagi ini? Nah, ada? Pak Vivi ada? Cukup, Bu. Oh ya, oke. Mas Danu ada? Mas Danu silakan. Izin bertanya, Bu. Dari Ya, silakan. beberapa lapisan sama struktur yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kalau kita di jalan raya yang ada di traffic light gitu, apakah ada perbedaan lapisan atau perbedaan bahan perkerasannya itu? Soalnya kan menerima beban ketika kendaraan berhenti. Iya. Di traffic light. Traffic light di beberapa tempat atau segmen tuh juga kita perhatikan ya. Di mana nih? Kalau saya sering lewat di Karangpilang itu. Ya, dari jalan Karangpilang belok ke kiri ke Wiyung itu ya. Itu kan juga diberi perkerasan yang berbeda ya. Di antaranya menggunakan rigid pavement juga untuk bisa mengantisipasi, karena memang traffic light itu kan di antaranya juga ada muatan beban yang statis ya, yang diam di tempat itu statis ya. Nah, pada intinya ada beban dinamis, ada beban statis, sehingga untuk mengantisipasi itu sama dengan pintu tol, maka traffic light itu sebaiknya juga diberi perkerasan yang dengan mutu yang lebih baik dibanding dengan ruas jalan yang hanya melintas saja. Karena sudah pastikan pembebanannya dia akan lebih lama dibebani dengan berat ya. Kalau yang lewat kendaraan ringan-ringan mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau kendaraan truk atau trailer kan tentunya kalau diam ya itu pasti akan membebaninya cukup besar, sehingga perkerasannya juga harus difasilitasi dengan kekuatan yang lebih baik dibanding dengan kualitas pada ruas jalan yang lain gitu. Sama, iya Mas, betul. Berarti materialnya harus lebih diperkuat dibanding dengan ruas jalan yang hanya numpang lewat saja ya. Sama dengan tadi pintu tol tadi ya. Demikian juga dengan untuk yang dekat dengan traffic light. Kalau memungkinkan, kalaupun tidak dibuat rigid pavement, mungkin yang perkerasan lenturnya juga harus lebih diperkuat untuk masing-masing lapisan dengan penggunaan material yang lebih baik daripada yang bagian jalan yang lain. Itu Mas Danu. Yang sering macet-macet itu ya. Dan juga panjang antriannya juga diperhatikan ya. Panjang antrian tuh sampai berapa sih antri? Kadang kan sampai 1 kilo ya. Kalau jam-jam tertentu. Nah, tentunya untuk mengantisipasi ya tergantung dananya juga ya. Dananya cukup, misalkan 1 kilo apakah harus dibangun tadi rigid pavement semua atau mungkin hanya setengah kilometer saja, itu tergantung dari kelas jalan dan juga wewenang pembinaan dari hierarki pemerintahan yang mengelola dana pembangunan jalan. Gitu. Itu Mas Danu, jawaban saya terkait dengan pertanyaan Mas Danu tadi ya. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau belum ada ya, pas ini jam 12. Kita akhiri kuliah hari ini, nanti minggu depan kita seperti ini lagi ya dulu ya. Online untuk 2 kelas gabung secara online, dan kita akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti materinya saya kirim melalui Mas PJ. Terima kasih dan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Terima kasih. Saya izin live ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang.